Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawafirah wa ataihi mutakathirah wa mananihi muta'addidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita awali majelis kita dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid karena Allah semata juga. Melanjutkan kajian kita tentang hayatus sahabah, kehidupan para sahabat yang sampai pada asrul tabi'in, yaitu sosok hakim yang tidak pernah mengambil ujrah, upah dan gajinya, yaitu yang bernama Masruq bin Al-Ajda. Masruq bin Al-Ajda diberi nama Masruq karena memang waktu kecilnya pernah diculik. Karena dari kata sarokoh, yasriku. Masruq ini maf'ul. Masruq yang pernah dicuri, yang pernah diculik, yang pernah waktu kecilnya semasa ia kecil diculik oleh orang, sehingga oleh ayahnya diberi nama Masruq. Jadi kita hati-hati ketika beri nama anak. Ngikut nama ulama bagus juga, namun kalau tidak tahu maknanya ya, terkejut. Masruq artinya diculik. Orang yang sudah terculik, orang yang pernah terculik itu Masruq. Suatu ketika Umar bin Khattab saat menjadi khalifah daripada khulafaur rasyidin yang kedua, pernah berpapasan dengan Masruq ini Bapak Ibu, dan beliau bertanya, siapakah engkau? Siapa namamu wahai saudaraku? Lalu oleh Masruq bin Al-Ajda dijawab, namaku Masruq bin Al-Ajda. Maka spontan saja Umar kemudian menjawab, aku pernah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, salah satu nama iblis itu Al-Ajda. Maka Masruq bin Al-Ajda, namanya Masruq, pernah diculik, bapaknya Al-Ajda. Ini nama daripada anggotanya iblis, nama-nama setan. Engkau bukan Masruq bin Al-Ajda, ujar Umar. Lalu Umar berkata, engkau adalah Masruq bin Abdurrahman. Jadi nama bapaknya Al-Ajda itu pun oleh Umar disebut Abdurrahman, hambanya yang maha penyayang. Asy-Sya'bi rahimahullah, salah seorang tabi'in yang juga hidup semasa zamannya Masruq bin Al-Ajda, pernah berkata, di dalam catatan diwan itu pembukuannya Baitul Mal. Jadi di dalam catatan diwan, ujar Asy-Sya'bi, nama Masruq bin Abdurrahman itulah yang tercatat sebagai salah seorang penerima gaji dari Baitul Mal. Bukan Masruq bin Al-Ajda, tapi yang tertulis Masruq bin Abdurrahman. Diwan yang dimaksud oleh Sya'bi itu Bapak Ibu, inilah dia kitab yang digunakan kaum muslimin untuk mencatat nama-nama tentara, nama-nama pasukan, nama-nama orang yang berhak mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Maka para pekerja-pekerja tercatat di diwan. Diwan itu kalau bahasa kita kantor administrasinya.
dalam pencatatan pembendaharaannya Baitul Mal itu yang diberi gaji, yang diberi uang bulanan itu namanya Masruq bin Abdurrahman, bukan Masruq bin Al-Ajda. Karena suatu ketika Umar selaku khalifah dengan seketika spontan menjawab, engkau bukan Masruq bin Al-Ajda, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, salah satu nama iblis itu adalah Al-Ajda. Jangan pakai Al-Ajda, tapi gunakan Abdurrahman. Masruq bin Abdurrahman. Masruqnya tidak diganti karena unik memang. Kebayang kita kalau nama kita, hai orang yang pernah diculik. Wah, itu kalau bahasa Indonesianya Masruq itu yang pernah dicuri. Nah, ini bahasa Arabnya Masruq, maf'ul, diambil dari saroko, pencuri. Mencuri itu saroko, yang pernah dicuri. Itu yang barang yang pernah dicuri, objek yang dicuri itu Masruq. Kalau beri nama anak Masruq mungkin tapi berdoa, karena nama ini kan bagian dari doa. Apa berdoa anaknya akan diculik? Tambah lagi kalau ngikutin nama Al-Ajda, ini namanya salah satu tentaranya iblis. Al-Ajda, ujar Umar, saya pernah dengar Rasulullah sampaikan Al-Ajda itu nama iblis. Ganti Masruq bin Abdurrahman. Maka di diwan ditulislah oleh para tabi'in yang menerima upah itu adalah Masruq bin Abdurrahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Ajda ini bapaknya Masruq. Ia dianggap sebagai pasukan kavaleri yang paling mahir di wilayah Yaman. Dia penduduk asli Yaman, Yamani, orang Yaman. Ibunya dari suku Hamdan, yaitu salah satu suku Arab yang juga ada di Yaman. Maka subhanallah ta'ala, Yaman ini negerinya para aulia. Mesir negerinya para anbiya. Di Mesir banyak nabi-nabi. Maka sebutan Mesir itu negeri para anbiya. Yaman banyak para wali. Sebutannya Yaman negeri aulia. Ini Yaman. Nah, Al-Ajda ayahnya dari Masruq asli orang Yaman. Ibunya orang suku Hamdan, dan itu juga salah satu suku yang ada di Yaman. Masruq, ujarnya Syekh Mun'im di dalam kitab ini, hidup sudah sezaman dengan Rasulullah tapi masih bayi. Maka ia bisa dikatakan golongan sahabat yang junior dan masuk pada golongan tabi'in yang senior. Nah, ini dia. Kenapa? Lahirnya Rasulullah masih hidup. Artinya bayinya dia itu Rasulullah masih hidup. Namun Masruq tidak meriwayatkan hadis secara langsung dari beliau, karena mustahil anak bayi mengenang apa yang diucapkan oleh Rasul. Maka biasa ini masuk dalam tabi'in yang senior, itu an Rasulullah, pindah dulu kepada para sahabat yang hidup sezamannya Rasulullah. Misalnya an Abu Bakar, an Umar, baru an Masruq. Jadi hitungannya yang ketiga. Bahkan ada yang ungkapan yang keempat, rentetan kalau meriwayatkan hadis itu. Rasulullah berkata didengar oleh Umar. Umar kemudian mengatakan Rasulullah pernah berkata. Nah, barulah Masruq. Jadi Masruq mendengar dari Umar, Umar langsung mendengar dari Rasulullah. Yang langsung mendengar dari Rasulullah itu sahabat. Sementara Masruq masuk ke kalangan tabi'in yang senior dan sahabat yang junior. Oleh karenanya tidak ada hadis yang diriwayatkan langsung oleh Masruq, karena beliau termasuk daripada
tabi'in yang senior. Dia meriwayatkan hadis dari Ubay bin Ka'ab, salah satu penulis wahyu ilahi. Ubay bin Ka'ab itu sekretarisnya Rasul, khalifah Rasulullah. Nah, berarti dari Ubay, dari khalifahnya Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, dan istrinya Ummu Ruman, dari sahabat Muaz bin Jabal, dari Khabab bin Al-Arid, dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, Abdullah bin Mas'ud, dan lebih dari semua itu dia riwayatkan banyak dari Umar bin Khattab Al-Faruq, serta masih banyak lagi dari kalangan para sahabat Rasulullah yang turut menjadi hadis yang riwayatnya dari Masruq bin Al-Ajda ini. Dia menerima ilmu dari para sahabat-sahabat tadi. Jadi memang dia mendengarkan ilmu-ilmu para sahabat yang langsung dididik tangannya Rasulullah. Kan sahabat Rasulullah gurunya. Lantas muridnya sahabat inilah masuk kalangan tabi'in, yang artinya Masruq menerima ilmu dari mereka. Mereguk dengan puas fikih dan pengetahuan para sahabat. Dia benar-benar terdidik dengan pendidikan Islam dan terkenal dengan keteguhan hati serta kezuhudannya akan dunia. Ia merupakan salah satu dari murid-murid di antara gurunya Asy-Sya'bi dan Ibrahim An-Nakhli yang paling terkenal. Inilah orang-orang yang terpercaya dari kalangan tabi'in. Masih banyak lagi yang lainnya, ini salah satunya. Masruq bin Al-Ajda merupakan orang yang paling semangat untuk selalu menuntut ilmu. Jadi memang Bapak Ibu, kita ingat hadis Rasulullah yang kita sering baca, ada 6 syarat untuk penuntut ilmu. Jadi untuk menuntut ilmu aja ada 6 syaratnya, dan salah satunya adalah semangat. Hilang semangat orang untuk menuntut ilmu, ini hilanglah syarat untuk menjadi penuntut ilmu. Semangat itu salah satu syaratnya. Akhi lan tanalal ilma illa bisid. Saudaraku, engkau tidak akan pernah sama sekali, karena ungkapan lan itu lan nafi. Engkau tidak akan pernah sama sekali mendapatkan ilmu illa bisid. 6 syaratnya. Saunbika an tafsiliha bibayan. Wah, ini ungkapannya. Zakaun wa hirsun. Nah, hirsun itu haus akan ilmu. Kehausan akan ilmu ini bisa masuk dalam kategori semangat. Wastihadun, istihad itu semangat yang sebenarnya. Haus itu seakan-akan ketika mereguk pengetahuan, dia terus dahaga, rasakan kekurangan itu kedahagaan yang luar biasa. Zakaun wa hirsun wastihadun. 3 sudah. Wa dirhamun, ada uangnya, ada biayanya. Wa suhbatul ustaz wa tuluz zaman. 6. Zakaun, kecerdasan syarat pertama. Wa hirsun, rasa dahaga akan ilmu. Wastihadun, semangat kesungguhan. Wa dirhamun, biaya. Wa suhbatul ustad, ditemani ustadznya. Maka ungkapan kita kalau orang-orang Banjar, ungkapan ditemani itu ya jadi khadimnya, jadi yang mengikuti ustadznya jalan, pacul sandal, kita yang angkatkan sendalnya, pelayannya. Jadi pelayan, wasuh batul ustad. Tidak mungkin kita menemani. Lantas bagaimana cara menemaninya? Dia melayani guru.
guru-guru kiainya itu dilayani. Wa tuluz zaman, yang keenam butuh waktu yang panjang. Jadi kok ada orang jadi ustadz, jadi guru, hitungan menit, hitungan bulan, hitungan hari mustahil. Karena salah satu syarat untuk menuntut ilmu itu saja tuluz zaman, panjang waktunya, bertahun-tahun. Oleh karena itu terkadang satu orang kiai untuk bisa mengungkapkan engkau muridku bukan duduk satu kali, duduk sekali udah saya jadi muridnya, ya boleh begitu, tapi ilmu yang diregu, yang diambil tidaklah mumpuni untuk kemudian dianggap sebagai murid seorang guru. Maka tuluz zaman syaratnya panjang waktunya, lama. Oleh karena itu 6 syarat tadi mestilah ada pada penuntut ilmu. Nah, penerima ilmu dari para sahabat itu banyak sahabat-sahabat yang mengajarkan ilmu-ilmu mereka. Masruq bin Al-Ajda termasuk orang yang tidak puas dengan satu pengetahuan saja. Ia merengkuh ilmu dari para sahabat yang banyak tadi, sehingga ia termasuk orang yang paling semangat dalam menuntut ilmu. Dan dia adalah sahabatnya Abdullah bin Amr bin As, putra daripada seorang sahabat. Amr bin As itu sahabat yang menjadi panglima perang. Amr bin As, dia punya putra Abdullah. Abdullah bin Amr bin As ini kawan karibnya Masruq bin Al-Ajda. Jadi Bapak Ibu, salah satu yang diingatkan oleh guru-guru kita, kalaulah engkau ingin menuntut ilmu, maka engkau harus punya musuh. Musuh itu penyemangat menuntut ilmu. Musuh itu sainganmu. Nah, mencari musuh ini hendaknya yang jadikan sahabat karib itu yang jauh di atas kita. Memang semangatnya ketika kita kendor dalam semangat menuntut ilmu, lihat musuh semangat, timbul lagi semangatnya. Dalam berdagang mesti ada yang dijadikan musuh. Ketika dia semangat buka jam 8, ya kita ikut semangat juga buka jam 8. Ketika menuntut ilmu mesti kita ciptakan musuh. Jadi petani cari musuhnya. Maka musuh itu cari yang terbaik, sebagaimana yang dilakukan oleh Masruq, musuh yang dijadikan sebagai karib. Nah, ini kan musuh dalam mentip, dalam ungkapan kutipan, bukan musuh yang sebenarnya, tapi musuh untuk dijadikan partner. Partner sahabat karibnya itu Abdullah bin Amr bin As, salah seorang daripada sahabat Rasulullah. Ini sahabat Rasulullah yang sekaligus menjadi pimpinan pasukan kaum muslimin. Dia mempelajari fikih, mempelajari fatwa dari Amr bin As, karena bapak daripada sahabatnya Amr bin As itu adalah panglima pasukan perangnya Rasulullah. Sehingga dia mencapai batas yang melebihi teman-teman yang lain yang datang dari kalangan orang-orang yang zuhud dan para ahli fikih. Nah, di situ kelebihannya, karena haus akan ilmunya tadi, semangat dalam menuntut ilmunya, ada sisi lebihnya dibandingkan tabi'in yang lain dari antara para zuhud yang lain. Sehingga Asy-Sya'bi pernah berkata tentangnya, ujar Asy-Sya'bi, Masruq itu lebih mengerti fatwa dibandingkan Suraih al-Qadhi. Suraih itu hakim, tapi ujarnya Masruq ngerti dia fatwa, lebih ngerti. Kenapa lebih ngerti? Karena punya kelebihan, semangatnya tadi tinggi. Jadi kalau kita guru punya murid, di antara murid-murid itu kita bisa nilai, oh yang ini lebih lebih cepat nangkapnya, yang ini lebih cakap dalam fisiknya mungkin, yang ini, nah itu
di antara murid-murid yang sebelum tadi kita bisa baca. Karena melihat keseharian. Nah, ujar Sya'bi yang juga temannya tabi'in yang senior, Masruq itu bila dibanding dengan kawan-kawan yang seangkatannya, dibandingkan Suraih Al-Qadi, hakim yang ada di Kufah, itu angkatannya Masruq. Masruq ini lebih mengerti fatwa, tapi Masruq tidak dijadikan sebagai qadhi, tidak menjadi hakim. Yang menjadi hakim Suraih. Namun kalau dilihat dari sisi keilmuan, Masruq ini lebih mengerti. Yang lebih mengerti tentang pengadilan itu Suraih, sehingga Suraih yang menjadi hakim. Jadi tata cara dalam pengadilan Suraih yang mengerti. Maka Suraih oleh pimpinan waktu itu dijadikan sebagai hakim. Sementara fatwa yang lebih mengerti adalah Masruq. Sehingga kemudian salinglah mengisi. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Saling isi mengisi. Antara angkatan sahabatnya ini, yang ngerti fatwa lebih banyak, lebih mengerti Masruq. Yang tahu akan peradilan tata caranya itu Suraih. Suraih menjadi hakim, Masruq menjadi penfatwa. Jika ada kekurangan maka salinglah isi mengisi antar sahabat ahli zuhud ini. Suraih pernah meminta pendapat Masruq. Masruq pun pernah bertanya bagaimana peradilan. Ini artinya saling mengisi satu sama lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gambaran ini diungkapkan oleh Syekh Mun'im di dalam kitabnya, menunjukkan kepada kita, mengenalkan kepada kita sosok ahli zuhud Masruq bin Al-Ajdah. Sosok salah satu dari 8 ahli zuhud yang kita kaji. Jadi kita hanya mengkaji 8. Di antara 8 yang terkenal di Madinah ahli zuhud, salah satunya Masruq bin Al-Ajdah. Yang kita bahas tadi itu baru salah satu dari sisi pengenalan yang masuk. Masih hitungannya banyak. Sudah sepantasnya jika kita ingin melihat mereka dari dekat, maka kita lihat gambaran Masruq yang zuhud, atau salah satu dari ke-8 tokoh yang zuhud terkenal di zamannya saat itu. Ketika orang-orang ini 8 ahli zuhud yang sudah kita belum semuanya kita bahas, baru 4 orang, separuhnya. Inilah orang-orang yang membeli akhirat mereka dengan dunianya, dan mereka tahu bahwa dunia tidak lain hanya hiburan dan perhiasan yang kecil nilainya semata. Apa yang tersisa dari mereka dari amalan saleh merupakan kebaikan dari sisi Rabb mereka. Maka mereka pun beramal untuk akhirat dan tidaklah mereka ini terlena oleh dunianya. Bapak Ibu, ini gambaran awal yang ditunjukkan oleh Syekh Mun'im di dalam kitabnya Asrul Tabi'in yang sedang kita baca. Masruq dari keilmuan, ahli ilmu, ahli ibadah, yang lebih detail lagi, ini sosok ahli zuhud. Masruq bin Al-Ajdah rahimahullah, ahli ilmu yang lebih banyak mengenal akan Tuhannya, memiliki rasa cinta yang meluap-luap kepada Rabb-Nya, senantiasa ia mengingat akan dosanya, serta selalu memohon ampunan Allah. Sungguh dia selalu mengatakan yang selalu diucapkan oleh Masruq, cukuplah seorang memiliki ilmu untuk merasa takut kepada Allah. Cukuplah seseorang itu memiliki ilmu, dan dengan ilmunya dia tambah takut kepada Allah. Cukup punya ilmu yang dengan ilmunya dia merasa semakin takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di awal sudah kita kaji kemarin. Kenapa? Karena semakin orang itu berilmu, niscaya orang itu akan semakin tunduk patuh kepada Allah. Karena
Allah menunjukkan gambaran ketika kita berbicara tentang Nabiullah Musa dan Khidir. Selalu kita ingat, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ujar Khidir kepada Musa, hai Musa, gak usah ikut-ikutan aku. Kenapa? Innaka lan tastati'a, sungguh kamu itu tidak akan pernah bisa sama sekali. Ma'ya sabro, ikut aku dan engkau bersabar. Bahasa singkatnya, gak akan pernah sama sekali sabar kamu kalau ikuti aku. Nah, gitulah. Kenapa? Karena ternyata ketika kita mengabaikan perintah Allah, Allah kemudian berbisik di telinga kita, Bapak Ibu, kan kamu tidak bisa sabar. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nah, kalau begitu bisikan Allah di telinga kita, subhanallah tabarakallah, bagaimana merindingnya. Kita berbicara begini saja, kita sudah merasakan berdiri bulu kuduk kita. Allah perintahkan kita sholat dengan gerakan-gerakan sholat, kita kerjakan saja, tidak usah banyak tanya. Nanti kalau banyak tanya, muncul di telinga kita ungkapan, kan kamu nggak bisa sabar. Perintah Allah puasa, kita kerjakan saja. Kok banyak tanya, ngapain harus puasa? Udahlah 12 jam tahan lapar dahaga, ngapain harus begini, ngapain harus begitu. Nanti dibisikin di telinga kita ujar Allah, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan kamu nggak bisa sabar. Rupanya dalam perintah Allah itu banyaklah hikmah yang terkandung di dalamnya. Baru ketika kita tahu, kita disuruh dengan gerakan-gerakan sholat, ternyata di dalam gerakan sholat itu terdapat banyak sisi kesehatannya. Baru sekarang ahlinya menunjukkan dengan wudhu yang sempurna kita mendapatkan satu kelebihan yang luar biasa dari sisi kesehatan, dari sisi kehidupan. Baru terbongkar rahasia yang terkandung di dalamnya. Banyak rupanya di balik perintah itu hikmah yang tidak sampai pada diri kita, yang kemudian kalau ada perintah kerjakan. Ingat, di telinga kita Allah berbisik, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sabar aja. Karena apa? Karena engkau yakin tidak akan pernah bisa sama sekali bersabar. Kalau mau bersabar, niscaya ada hikmah yang akan engkau peroleh. Bapak Ibu, ini yang selalu diingatkan oleh Masruq bin Al-Ajda. Cukuplah kamu dengan ilmumu untuk merasa lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh luar biasa. Bapak Ibu, baru di awal daripada kehidupan Masruq bin Al-Ajda yang kita kaji, namun kedalaman dan kezuhudan ilmu yang dirasakan sungguh sangat luar biasa. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluman ma tanfa'una wa zidna hidayatan wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.